Zaman dahulu kala, Bapak Kerbau sudah pulang dari mencari makan di padang rumput yang luas. Sang kerbau tua ini mau pulang ke tempat tinggalnya yang harus melintasi sebuah bukit kecil yang banyak ditumbuhi pohon-pohon kayu. Di tengah perjalanan sore itu, ia mendengar suara minta pertolongan yang di samping jalan. Tolong, tolong, tolonglah aku, siapapun yang lewat jalan ini. Siapakah engkau dan sekarang engkau berada di mana? Tanya si Bapak Kerbau sambil matanya memandang kiri dan kanan. Aku ular, aku ada di samping pohon yang besar di sekitar sini. Tolong aku, siapapun engkau tuan, serunya kembali. Dan ketika Bapak Kerbau sampai di sumber suara, benar saja ular piton yang sangat besar sedang tertindih sebuah dahan pohon yang sangat besar di atas badannya. Melihat kejadian itu, sang kerbau tidak langsung menolongnya. Dia lalu berpikir sang kerbau sangat membutuhkan pertolongan, namun hatinya menjadi ragu sebab ular adalah binatang yang sangat terkenal dengan kelicikannya. Melihat sang kerbau yang hanya diam tidak langsung menolongnya, sang ular lalu berkata, "Tolong dan kasihanilah aku Bapak Kerbau. Tulang-tulangku sangatlah kesakitan, seperti mau remuk saja rasanya," kata ular. Sang Bapak Kerbau masih saja diam. Dia bingung antara mau berbuat baik, menolong ular, dan rasa ketakutan kebaikan yang akan dilakukannya hanya akan dibalas dengan kejahatan sang ular. Seandainya sang ular terlepas dari himpitan kayu yang menindihnya, pasti akulah yang menjadi mangsanya, sebab ular tidaklah mengenal yang namanya terima kasih. Tolonglah aku Bapak Kerbau, kita dari dulu sudah berteman lama. Masa engkau tega membiarkan temanmu sendiri menderita? Baiklah, aku akan menolongmu, jawab Bapak Kerbau. Dengan sekuat tenaga, dia pun mendorong dahan kayu yang sangat besar itu. Sedikit demi sedikit bergeser dari badan sang ular. Akhirnya, sang ular pun terlepas dari himpitan dahan kayu yang menindihnya. Benar saja, ketika ular terlepas dari himpitan kayu, seketika sang ular telah melilit kaki kerbau dengan cepat. "Hai, mengapa sekarang engkau malah melilitku? Bukannya berterima kasih?" tanya si kerbau. Dengan kaget dengan tingkah laku ular, binatang yang telah ditolongnya. "Tentu saja aku akan berterima kasih sekali Bapak Kerbau yang baik hati yang telah menolongku. Namun perutku saat ini sangatlah lapar. Untuk itu sekali lagi aku meminta tolong kepadamu supaya rela menjadi mangsaku," kata ular. Ketika sang ular siap menjulurkan lidahnya mau menggigit Bapak Kerbau, datanglah teriakan si kancil. "Hai, tunggu dulu ular. Kamu jangan berbuat seenaknya saja terhadap si Bapak Kerbau yang telah menolongmu," bentak sang kancil. "Ada apakah ini? Dari tadi kalian terdengar sangat ribut-ribut," sang kancil bertanya kepada sang ular dan Bapak Kerbau. "Begini Cil, tadi ketika aku lewat, aku melihat sang ular yang terhimpit dahan pohon. Lalu aku menolongnya. Dan sekarang ia akan memakanku, bukannya berterima kasih," jawab si Bapak Kerbau. "Tidak Cil, kejadiannya tidak seperti itu," elak sang ular. "Baiklah, aku ingin tahu kejadiannya dari awal," sahut kancil kepada mereka berdua. Lalu sang kerbau pun dengan cepat dan menggunakan tenaga sekuat-kuatnya untuk kembali menggeser dahan kayu yang tadinya menindih sang ular kembali ditaruh di atas tubuh sang ular. "Loh,
"Mengapa badanku dihimpit kembali?" tanya sang ular. "Jangan takut ular, hanya sebentar saja biar aku tahu kejadian yang sebenarnya," sahut sang kancil. Kemudian Bapak Kerbau menceritakan bagaimana kronologinya kejadian ini. "Benarkah apa yang dikatakan sang Bapak Kerbau barusan?" kata sang kancil kepada sang ular. "Tapi tolong lepaskan dulu aku dari himpitan kayu, nanti aku akan menjawab semua pertanyaan darimu," jawab sang ular. "Oh begitu, baiklah Bapak Kerbau, sekarang aku sudah tahu siapa yang harus ditolong dan tidak boleh ditolong. Mari kita pergi dari tempat ini. Jangan lagi menolong binatang yang berhati sangat jahat," sang kancil berkata mengajak temannya untuk pergi di tempat tersebut. Mereka berdua meninggalkan sang ular yang masih terhimpit dalam pohon kayu yang sangat besar. Sang ular pun melihat dua temannya meninggalkan tempat tersebut. Kini dia sendirian. Akhirnya, sebuah kejahatan dapat mudah ditumpas dengan akal dan kecerdikan dari sang kancil.